Oke, sekarang materi lanjutannya adalah KPK. Ada beberapa teorema yang berkaitan dengan KPK. Yang pertama teorema 2.8 di halaman 35, kalian bisa buka. Jika X, Y bilangan bulat, dan X tidak sama dengan 0, Y juga tidak sama dengan 0, maka M adalah KPK. Nah, KPK notasinya begini. KPK dari X, Y. Jika dan hanya jika X habis membagi M, Y habis membagi M dengan M lebih dari 0. Ini namanya kelipatan gitu ya. Jadi makanya M-nya lebih dari 0 gitu. KPK berarti lebih dari 0 gitu. Dan sembarang kelipatan persekutuan N dari X dan Y berlaku M habis membagi N. Sederhananya gini deh. Kita baca SD aja. KPK dari, yang gampang aja ya, KPK dari 6 dan 8 berapa? Ini gampang tuh ya. Kelipatannya 6, kan gitu biasanya. Kita cari kelipatannya 6 tuh. 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Kelipatannya 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Mana kelipatan persekutuannya gitu. Sebenarnya ada lanjutannya gitu ya. Kelipatan, nah atau KPK-nya adalah 24 gitu. Jika dan hanya jika, simpelnya kan gini. 6 habis membagi 24, ya kan? 8 habis membagi 24 gitu. Oke, ini tadi sudah dibahas di kelas. Sekarang kita lanjut ke teorema 2.9 ya. Jadi lanjutannya dari ini. Jadi sama kayak algoritma pembagian yang di materi FPB kemarin. Jadi untuk KPK itu, teorema-teorema ini membantu kita untuk menentukan KPK dari suatu bilangan yang lebih besar dari KPK yang sudah diketahui atau lebih kecil dari KPK yang sudah diketahui. Misal, jadi di teorema 2.9 bunyinya begini. Teorema 2.9. Untuk M lebih dari 0 berlaku KPK MX, MY sama dengan alihkan KPK-nya XY. Tuh teoremanya ya. Ada di halaman 37, kalian bisa buka. Contoh sederhana gini. Misal, diketahui. Kita pakai soal yang tadi aja. Nih. Ya. KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Tentukan. KPK dari 24, 32. Juga KPK dari 3, 4. Nah, dengan menggunakan teorema 2.9, kita bisa mencari tuh KPK yang saya bilang tadi ya, lebih besar dari bilangan ini, 6, 8. Kita pakai 24 sama 32 tuh lebih besar tuh. Atau bisa ratusan gitu. Yang terpenting adalah kita tahu atau diketahui ininya, KPK-nya. Nah, dengan mengadopsi atau menggunakan teorema 2.9, maka kita lihat dulu, kita cari pengalinya sama atau tidak, gitu. Kan ini MX, MY. Kita sebut di sini X, sini sebut Y. Dengan KPK tertentu, ya kan? Nah, kita cari hubungannya gitu ya. 6 sama 24, 8 dengan 32. 24 bisa kita tulis 4 dikali 6. 32 bisa kita tulis 4 dikali 8. Nah,
Tuh sudah sama-sama tuh pengalinya. Pengalinya kembar kan? Pengalinya sama, M. Pengali M. Maka hasil dari KPK 24 dan 32 adalah pengalinya ya, 4 dikalikan KPK dari 6 dan 8. 4 dikali 24. Nah, kan KPK 6 apa kan 24. Sama dengan 96. Gitu. Coba aja kalau cara manual, pasti juga sama 96. Cuman ini dengan bantuan teorema 2.9 kita bisa dapat tuh. Ya. Bisa seperti itu. Nah, pertanyaan adalah gimana kalau soalnya nih, misalnya ada soal lain 24 dan 36. Oke, cara manual bisa nih, cara manual gitu ya, cara ngerjainnya cara biasa, cara SD misalnya bisa tuh kita dapat. Tapi dengan menggunakan teorema 2.9 kita cek dulu dari yang diketahui sama tidak pengalinya, gitu ya. 24 bisa kita tuliskan 4 dikali 6. 36 4 dikali 9. Pertanyaan adalah apakah Y-nya 9? Enggak kan? Nah, berarti tidak bisa menggunakan teorema 2.9 meskipun pengalinya sama, M sama. Hanya saja yang untuk cara biasa, cara ngerjain biasa itu bisa gitu ya. Ini bisa ya, dengan cara yang sederhana tadi yang seperti ini ya, 24, 48 dan seterusnya begitu nanti bisa. Cuman dengan mengadopsi teorema 2.9 tidak bisa meskipun diketahui seperti ini. Kecuali ada diketahui KPK dari 6 dan 9 adalah berapa. Gitu itu bisa. Gitu ya. Oke, kita sekarang ke B, soal B. 3 sama 4. Nah, gampang juga tuh. Ya, 3 sama 4. 3 itu apa hubungannya dengan 6? 6 bagi 2. Ya, berarti setengah dikali 6. Nah, kan? Setengah dikali 8. Sama nggak pengalinya? Sama nggak XY-nya? Kalau sudah sama, maka bisa kita nyatakan sebagai setengah dikalikan KPK dari 6 dan 8. Sama dengan setengah dikali 24. Sama dengan 12. Ya kan, KPK 34 kan 12 gitu. Jadi bisa ya, bisa seperti itu dengan bantuan teorema 2.9 gitu ya. Gampang kok, materi KPK ini gampang. Sekarang lanjut ke teorema 2.10 dan 2.11. Ini lanjutan gitu ya. Jadi teoremanya berdekatan. Gampang juga ya. Teorema 2.10 dan 2.11. Jika A dan B adalah sebarang dua bilangan bulat positif. Ini teorema 2.10 ya. Dan FPB dari AB sama dengan relatif prima. Ya, ingat ya. Ini kalau FPB-nya menghasilkan 1, itu relatif prima. Contoh FPB dari 2 dan 3, 1. 3 dan 5, 1. Gitu ya, jadi relatif prima. Maka hasil kali FPB-nya dengan KPK-nya adalah ya bilangan itu. Simple kan? Simple. Sedangkan teorema 2.11 ini lanjutannya gitu. Tidak mengkhususkan ini. Jadi misalnya dia jika X, Y bilangan bulat, maka FPB dari hasil kali FPB dari XY dan KPK dari XY adalah X kali Y. Sama kan? Kalau ini pengkhususan untuk relatif prima, kalau ini umum. Contoh FPB dari 3 dan 6. Kan bukan 1 kan? Nah, umum. Itu saja, gampang. Ya. Contoh. Misal ya, yang teorema 2.10 dulu. Saya punya bilangan 3 dan 7. Relatif prima, jelas ini. Ya kan? Maka KPK-nya 3 dan 7 berapa? 21.
Maka hasil kalinya adalah 1 kali 21. Simpel kan? Simpel banget, serius, simpel banget ini. Ya. Cukup melihat 3 atau 3 kali 7 gitu kan. Melihat A kali B. Gitu. Ya kan? Karena FPB AB 1, ini KPK-nya 21. Jadi A kali B sama aja gitu kan. Jadi 1 kali 21 sama dengan 3 kali 7. Gitu. Ya. Nah, sekarang cara yang bukan relatif prima. Misal tadi saya bilang 3 sama 9. Ya 9, 12 misalnya. FPB-nya adalah 3. Ya. KPK-nya berapa? KPK-nya 3 sama 12. Kelipatan persekutuan terkecil ya 12, gitu kan? Kelipatan 3 kan 3, 9, 6, 9, 12. Maka pasti hasilnya 3 kali 12, 36. Kita hitung di sini. FPB XY 3, ya kan? KPK XY 12. Tuh, sama. Gitu ya. Jadi teoremanya ini memudahkan pula untuk mencari hasil kali FPB dan KPK hanya dengan melihat komponen bilangan A dan B atau bilangan yang dicari KPK dan FPB-nya. Gitu. Itu aja, simpel ya. Untuk KPK saya rasa bisa ya. Teoremnya sedikit. Jadi kalian pasti saya yakin bisa gitu. Untuk materi selanjutnya adalah gabungan ya FPB dan KPK. Di mana materi selanjutnya saya akan posting kenapa FPB menggunakan, untuk mencari FPB kita menggunakan pangkat. Ketika difaktorisasi prima kita menggunakan pangkat yang kecil, sedangkan KPK kita menggunakan pangkat yang besar dan bilangan lainnya. Nah, kenapa seperti itu? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya.